Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemenuhan tugas akhir pemodelan oceanografi secara individu, saya Nisa Satun Hasanah dengan NIM 26051213119 dari kelas oceanografi A akan menjelaskan uh, materi modul 2 dan interpretasinya serta pemanfaatannya dalam bidang keilmuan oceanografi itu sendiri. Sebelum membahas terkait modul 2, alangkah baiknya kita melihat dan menyaksikan gambaran video yang saya ambil dari YouTube Kumparan yang dipublikasikan di tahun 2019 terkait bencana minyak di Laut Jawa. Bocoran sumur pengeboran lepas pantai PT Pertamina Hulu Energi di perairan Karawang, Jawa Barat terus meluas. Ini merupakan salah satu fenomena yang terjadi pada tahun sekitar 2019 di Pantai Karawang, di mana terjadi seperti yang dijelaskan dalam video. Tumpahan minyak tak berhenti di perairan Karawang hingga terjadi perluasan area penyebaran polutan, yaitu berupa minyak. Nah, proses penyebaran dari polutan berupa oil spill ini diakibatkan oleh berbagai faktor, yang tidak lain adalah faktor hidrooceanografi seperti keberadaan angin yang bekerja serta kecepatan arus ataupun gelombang yang ada di suatu perairan tersebut. Tentunya keberadaan pencemaran ini akan berdampak pada lingkungan atau ekosistem laut itu sendiri. Industri nggak boleh dibilang bencana alam karena clear tidak ada terjadi apa-apa di sekitar situ. Kalau ini saya bilang kecelakaan, namanya accident, musibah. Nah, berbagai tentunya seperti yang saya katakan tadi bahwa keberadaan oil spill ini akan berdampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada ekosistem tersebut. Ini ada gambaran bahwa ikan-ikan mati ataupun aktivitas perikanan penduduk sangat berdampak karena kejadian oil spill tadi. Oleh karena itu perlu dilakukan oil di laut kita. IYYA 1 2019. Embung gas itu muncul lantaran terjadi anomali tekanan pada saat pengeboran ulang sumur dilakukan. Sejak 17 Juli, tumpahan minyak kemudian terlihat di sekitar anjungan. Nah, mulai dari proses penyebaran minyak dijelaskan bahwa sumber utamanya berasal dari Mekar Polhaji dan akan terus menyebar sampai ke wilayah Jawa Barat. Nah, untuk mengatasi dan menganalisis fenomena yang terjadi dan mencegah penyebaran oil spill ini, kita bisa menginterpretasikannya dalam sebuah bentuk model di mana nantinya akan dihasilkan analisis dan kesimpulan yang akan berkaitan dengan prediksi polutan ataupun arah penyebaran polutan itu sendiri. Untuk memprediksi penyebaran arus polutan, kita memanfaatkan persamaan adveksi difusi secara dua dimensi. Nah, sebenarnya apa sih adveksi dan difusi itu sendiri? Adveksi ini berkaitan dengan penyebaran atau perluasan materi, properti, kuantitas, sifat fisik yang disebut oleh aliran fluida berupa aliran arus atau gelombang di perairan tersebut. Sedangkan difusi ini berkaitan dengan proses transfer pasif. Dalam pemodelan sendiri, persamaan adveksi dirumuskan dalam bentuk dou F per dou T sama dengan min U dou F per dou X dikurangi V dou F per dou X. Sedangkan difusi terdapat sebuah perbedaan, yaitu terkait AD yang berkaitan dengan tekanan angin yang bekerja ataupun faktor lainnya. Nah, nantinya dari keberadaan persamaan adveksi difusi ini akan digabungkan dan dengan bantuan metode explicit upstream
akan ditinjau dengan pendekatan beda maju untuk turunan waktu serta kecepatan U untuk turunan ruang. Nah, dari penggabungan dua persamaan ini akan dihasilkan diskrit persamaan yang mencapai batas ke iterasi tertentu. Nah, ini merupakan hasil akhir iterasi tertentu. Nah, secara lebih lengkapnya untuk memodelkan suatu memodelkan polutan yang terjadi, ini bisa dilihat dalam skrip berikut, salah satu skenario yang terjadi untuk arah arus 151 derajat yang menuju ke arah tenggara. Kemudian terdapat juga parameter awal yang harus diketahui berupa nilai kecepatan aliran dan koefisien difusi yang bekerja. Penyebaran polutannya itu nantinya seperti apa, arahnya kemana, itu akan dihasilkan oleh output berupa gambar seperti pada gambar berikut. Nah, apabila sudah, nanti akan menghasilkan output gambar seperti sebentar. Nah, ini merupakan contoh model penyebaran polutan, di mana seiring berjalannya waktu, polutan ini akan menyebar cenderung ke arah tenggara, mengikuti arah arus atau angin yang bekerja. Dan kita bisa menginterpretasikan musim ataupun proses penyebaran yang terjadi terhadap polutan di suatu wilayah tertentu. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa menurut Dandi Firmansyah et al. 2021, memang benar bahwa kondisi-kondisi ataupun faktor oceanografi dapat mengakibatkan tumpahan minyak menyebar secara lebih cepat. Dan apabila tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan maupun sosial yang tentunya berdampak pada aktivitas manusia ataupun ekosistem itu sendiri. Oleh karena itu, untuk itu perlu kita lakukan pemodelan dan analisis lebih mendalam terkait proses penyebaran suatu polutan ini. Dan kita bisa menginterpretasikannya dalam sebuah model, dan kita bisa mengetahui proses penyebaran polutan di suatu perairan yang dengan menggunakan berbagai parameter seperti kondisi oceanografi, angin, dan gelombang yang bekerja di suatu wilayah tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.